Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shalom Elmira Cahya. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS mata kuliah manajemen operasi tipe A. Sekarang saya akan memulai menjelaskan dari soal yang nomor 1. A. Hitunglah pada jumlah penjualan berapakah tercapai break even point. B. Kapan tercapai break even point. Dan ini rumus yang A. BEP sama dengan biaya total per harga jual per unit dikurang biaya per unit. Nah, untuk biaya totalnya ini 15 juta. Untuk harga jual per unitnya ini 20.000 dan dikurang biaya per unitnya ini 10.000 dan hasilnya itu 1.500 penjualan. Nah, untuk yang B ini BEP sama dengan 1.500 kan dari sini dibagi atau per 100 itu dari sini. Nih. Dan hasilnya itu 15 hari. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini jadi 150 juta dibagi 50 juta. Nah, 150 jutanya tuh ini dan 50 jutanya tuh ini. Dan hasilnya itu jadi 3 tahun. Soal yang nomor 2 tapi yang bagian B. Nah, ini tuh tahun yang awal, tahun 0. Nah, cash flow-nya itu 200. Nah, tapi karena kita belum ada modal, jadi kita di min 200 dulu. Akumulasinya juga sama, jadi min 200. Nah, untuk tahun yang pertama ini cash flow-nya itu kan 50. Nah, 50 ini ditambah min 200 dan hasilnya itu min 150. Nah, terus untuk tahun kedua itu min 150 ditambah 60 dan itu hasilnya min 90. Nah, untuk tahun ketiga min 90 ditambah 70 dan hasilnya min 20. Untuk tahun keempat ini min 20 ditambah 80 hasilnya 60 dan untuk tahun kelima itu 60 ditambah 80 itu hasilnya 140. Payback period sama dengan tahun ketiga dari akumulasi min 20 ditambah 20. Nah, 20 ini dari akumulasi min 20 yang diubah ke positif dibagi 80 dari 80-nya itu dari cash flow setelah akumulasi min 20 dan hasilnya itu 3,25 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini udah ada soalnya dan sekarang di sini ada tabel penjualan sesungguhnya sama 3 month moving average. Nah, di sini tuh kan ada 150. Nah, 150 ini dikurang sama 80 dan ini hasilnya 70. Ini hasil errornya. 200 dikurang 110 hasil errornya itu 90. 250 dikurang 160 itu hasil errornya 90. Nah, untuk akumulasinya itu jadi error sama akumulasi itu tetap sama 70 dan dari sini 70 itu ditambah 90 jadi 160. 160 ditambah 90 jadi 200. Dan ini hasil biasnya itu 250 itu dari 70 tambah 90 tambah 90 per bagi 3 itu karena ini bulannya ada 3, Januari, Februari, Maret. Nah, sama dengan hasilnya itu 83,33. Nah, sekarang kita lanjut ke MAD. Nah, MAD ini rumusnya sama kayak bias, tapi karena MAD ini bersifat mutlak jadi tidak ada yang negatif. Nah, Januari ini nilai errornya 70, Februari 90, Maret 90 dan akumulasinya itu sama, jadi error ke akumulasi itu sama-sama 70, tapi di sini dari 70 itu ditambah 90 hasilnya 160. 160 ditambah 90 hasilnya 250. MAD sama dengan 250 dibagi 3 sama dengan 83,33. Standar deviasi rumusnya 1,25 dikali MAD sama dengan 1,25 dikali 83,33 sama dengan 104,16. Nah, untuk rumus yang MAPE ini sama dengan sigma nilai absolut deviasi per penjualan dikali 100% dibagi dengan jumlah periode. Nah, karena di MAPE ini nilai absolutnya 70, jadi 70 itu dibagi dengan penjualan sesungguhnya itu 150. Nah, terus nanti dikali 100 dan hasilnya itu bulan Januari 46,7%, Februari 45%, Maret 36%. MAPE sama dengan 127,7% itu hasil dari ini ditambah ini dibagi 3 karena datanya ada 3 sama dengan 42,6%. Nah, untuk yang B ini ramalkan penjualan bulan April dengan metode 3 month moving average.
Nah, penjualan sesungguhnya itu dari bulan Januari ini 150, ditambah bulan Februari 200, ditambah bulan Maret 250. Nah, terus nanti dibagi 3 dengan data bulan ini. Nah, terus udah dibagi 3 itu hasilnya itu sama dengan 200. Artinya 3 month moving average itu di bulan April tuh hasilnya 200. Soal nomor 4, dan di sini tuh bulan itu diibaratkan dengan X dan jumlah kecelakaan itu diibaratkan dengan Y. Nah, bulan ke-1 itu jumlah kecelakaannya itu ada 10, bulan kedua 20, bulan ketiga 30, bulan keempat 40. Nah, untuk mencari X kuadrat ini yaitu 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat itu sama dengan 4, 3 kuadrat itu sama dengan 9, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Dan untuk mencari X kali Y itu 1 dikali 10 sama dengan 10, 2 kali 20 sama dengan 40, 3 kali 30 sama dengan 90, dan 4 kali 40 sama dengan 160. Dan rumusnya ini B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Nah, sama dengan N nya itu 4, sigma XY nya itu 300, terus sigma X nya ini 10 dan Y nya itu 100. Dan dibagi N-nya itu 4, sigma X kuadratnya itu 30 dikurang sigma X kuadrat itu 10 kuadrat. Sama dengan ini 4 dikali 300 kan hasilnya 1200 dikurang 10 dikali 100 hasilnya 1000. Terus dibagi ini 4 dikali 30 hasilnya 120 dikurang 10 kuadrat itu hasilnya 100. Dengan 1200 dikurang 1000 hasilnya 200 dibagi 120 dikurang 100 hasilnya 20 sama dengan 10. X bar sama dengan 10. 10 itu dari X ini, bulan X ini 10 hasilnya, dan 4 itu hasil dari data bulan ini 1, 2, 3, 4. Jadi 10 bagi 4 itu hasilnya 2,5. Lanjut ke Y bar sama dengan 100. 100 ini dari jumlah kecelakaan yang Y, ini hasil 100, dan 4 ini sama kayak tadi jumlah data bulannya ada 4, dan jadi 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Nah, kita lanjut ke yang A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Nah, ini Y ini 25 dari sini, terus yang B ini dari sini hasilnya 10, terus yang X bar ini 2,5 dari sini. Terus jadi hasil totalnya itu 0. Kita lanjut ke Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, A ini 0 dari sini, terus yang B ini 10 dari sini, dan X nya itu 5 karena bulan kelima. Nah, hasil dari jumlah ini adalah 50. Nomor 5, mengurutkan data nilai dari total nilai yang terbesar. Nah, ini totalnya itu ada 4.500. Nah, nilai akumulasinya tetap sama 4.500. Terus nanti ditambah 3.000, hasilnya 7.500. 7.500 ditambah 2.500 sama dengan 10.000. 10.000 ditambah 1.200 sama dengan 11.200. Ditambah 1000 sama dengan 12.200. Untuk mendapatkan nilai presentasi akumulasinya itu dari nilai akumulasi 4.500 dibagi dengan 12.200 dikali dengan 100% hasilnya 36,89%. Terus selanjutnya sama, jadi 7.500 dibagi 12.200 dikali 100% hasilnya 61,48%. 10.000 dibagi dengan 12.200 dikali 100% hasilnya 82%. 11.200 dibagi 12.200 dikali 100% hasilnya 91,8%. 12.200 dibagi 12.200 dikali 100% hasilnya 100%. Nah, untuk klasifikasi yang A itu dari 0 sampai 80%. Untuk yang B itu dari 81% sampai 95%. Untuk yang C itu dari 96% sampai 100%. Nah, jadi untuk yang 36,89% itu klasifikasinya A. 61,948 itu hasilnya A, 82 itu hasilnya B, 91,8 itu B, dan 100% itu hasilnya C. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.